Jadi teman-teman udah belajar bertahun-tahun nih tentang the law of attraction. Sudah belajar dari banyak guru, yang hampir semua guru biasanya bilang kalau belajar itu dari satu orang aja biar nggak bingung. Atau mungkin ada guru yang bilang, oh guru yang lain itu sesat. Ping ping ping. Atau mungkin ada yang bilang kalau dicampur-campur itu nggak baik, jadi saling menetral yang lain. Anyway, menurutku belajar yang terbaik itu dari bermacam guru, dari bermacam buku. Nah, mungkin teman-teman bilang gini, sudah tuh, aku sudah belajar dari banyak sekali guru, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aku juga sudah ambil kursus online The Law of Attraction nih, dari si A, si B, si C. Aku ambil kursus magnet uang nih, dari si A, si B, si C. Aku sudah belajar buku ABC, D, pokoknya semuanya sudah dijalanin, tapi kok kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Masalahnya di mana? Ya kan? Nah, kali ini aku akan membahas apa saja yang ngeblok manifestasi kamu. Kalau mau jawaban yang lebih cepat, singkat, jelas, dan padat, jawabannya adalah dirimu sendiri. Alias kamu sendiri yang ngeblokin, bukan yang lain. Jadi jangan pointing a finger ya, jangan bilang oh ajarannya si A nggak benar aja, si B nggak benar. Menurutku semua ajaran itu akan membimbing teman-teman ke arah tertentu, ke posisi tertentu. Jadi misalnya oh ada ajaran si A ternyata nggak baik kok, nggak benar kayak gitu, melenceng misalnya. Tetap aja itu merupakan pelajaran buat orang untuk diikutin. Ketika kita melakukan kesalahan, itu kan artinya kita belajar dari sana. Karena pelajaran yang terbaik itu adalah ketika kita mengalaminya sendiri. Kalimat kata-kata itu don't teach, alias tidak mengajarkan, jadi harus dijalani dengan sendiri. Makanya sebagai spiritual teacher itu sebenarnya tantangan banget untuk mengajari atau membagikan sebuah wisdom kayak gitu ya, atau ilmu atau informasi dengan menggunakan kata-kata. Itu kayaknya kontradiksi. So anyway, balik lagi, jawabannya adalah dirimu sendiri. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, untuk lebih detailnya, biasanya teman-teman kan nggak suka nih kalau dibilang balik lagi yang ngeblok manifestasiku, kenapa manifestasiku gagal adalah diriku sendiri. No way. Biasanya nggak seneng ya, nggak mau mengakui gitu kan. Nah, aku akan menjelaskan lebih detail karena kita semua makhluk yang sangat kreatif dan logic mind kita suka banget sama segala sesuatu yang ribet atau dipersulit. So, here we go. Nah, yang pertama adalah kita nggak tahu bagaimana pikiran atau mind kita berfungsi. Jadi, kita itu punya dua mind ya. Yang pertama itu adalah conscious mind atau pikiran sadar betul. Nah, dia itu yang ada hubungannya dengan logic, kreatif, menentukan, mengambil keputusan, mengejudge. Terus, nah itu tuh yang suka chatter di telinga kita, di dalam otak kita yang nggak bakalan, kamu nggak bakalan, pasti gagal, pasti bangkrut. Itu adalah our conscious mind. Nah, satu lagi adalah our subconscious mind. Sub itu kan di bawah ya, atau pikiran alam bawah sadar. Jadi pikiran di bawah sadar yang kerjaannya dia nggak ngejudge sama sekali, tapi dia melakukan segala halnya menjadi done. Dan dia biasanya menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa conscious mind kita atau pikiran sadar betul. Jadi pikiran sadar betul dia biasanya menggunakan logik, kata-kata, kalimat. Kalau pikiran bawah sadar dia lebih arahnya ke perasaan, gambar, tanpa logika, intinya kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi misalnya kita pengen jadi miliuner, atau kita pengen menikah tahun ini, atau kita pengen menjadi PNS, atau terserah, orang-orang kan beda-beda ya. Nah, jadi kalau pikiran logik kita udah scripting kan pakai logik ya, apa yang kita inginkan, bikin goal sudah, bikin afirmasi setiap hari sudah. Nah, tapi kita punya pikiran bawah sadar yang sudah terlanjur memiliki kepercayaan yang berbeda dengan apa yang kita mau. Jadi nggak sama ya. Itulah kenapa kadang orang bilang, aduh aku udah melakukan ini tiap hari tapi kok nggak berhasil ya, dan selalu bentrok rasanya atau kayaknya effort banget. Nah, kalau kita ngerasa effort banget, bukan effortlessly, itu artinya kita memiliki pikiran alam bawah sadar yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan.
atau misalnya kita memiliki perasaan anxiety atau nggak nyaman, deg-degan, nggak tenang, merasa gelisah, merasa takut, khawatir, mual, pokoknya kayak mau mati. Oh no, I'm gonna die. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita memiliki pengetahuan yang berbeda dengan apa yang kita mau masukkan yang terbaru. Nah, biasanya nih kebanyakan orang tuh nyerah kan. Yang sebaiknya itu adalah kita cari tahu dulu tuh. Jadi ada caranya. Jadi subconscious itu terbentuk ketika kita masih di dalam perut sampai kita lahir. Nah, biasanya kalau orang tua kita waktu kita masih di dalam perut, mama papa sering berantem masalah uang misalnya, karena bayar tagihan susah atau mungkin masalah lah seputar uang, otomatis kita memiliki program bahwa uang itu susah dicari, bahwa uang itu membuat menderita, salah satu dari kita menderita, membuat kita sakit, membuat kita marah, dendam, emosi kayak gitu-gitu. Nah, kemudian mungkin waktu kita masih kecil nih, hati-hati makanya kalau punya anak dari 0 ya, beberapa hari sampai dia umur 7 tahun atau bahkan 11 tahun. Itu mereka brain wave-nya itu berada di theta. Nah, theta itu atau alpha itu lebih tinggi lagi sih, lebih cepat lagi. Theta lebih pelan banget. Nah, kalau mereka berada di sana, segala informasi itu akan masuk. Mereka nggak bisa ngebedain yang namanya ini beneran informasinya betul, nggak bisa didigest. Jadi semua ditelan gitu aja ya. Nah, sama dengan our subconscious. Subconscious kita kayak anak kecil itu. Kalau kita ngeliat anak kecil ya kayak gitu. Pokoknya percaya aja. Dibilang, iya awas jangan ke tempat gelap ada hantu, percaya aja. Padahal nggak pernah ngeliat hantu, tapi setiap lihat gelap langsung takut sama hantu. Nah, terus gimana dong? Setelah kita tahu apa masalah kita di subconscious, kita harus uninstall. Uninstall itu caranya macam-macam. Intinya nanti dihapus. Setelah dihapus baru di sana kita akan masukin program baru. Program barunya ini bisa dengan cara scripting misalnya, afirmasi misalnya, mendengarkan subliminal music misalnya, meditasi dan lain-lain ya, visualisasi semuanya itulah. Tapi yang pertama harus di uninstall. Jadi tugas teman-teman yang sebenarnya penting banget itu harus tahu bahwa kita memiliki pikiran alam bawah sadar yang tidak sejalan dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengganti hidup ini, kehidupan kita ke depannya, program dasarnya itu harus dihapus, harus di uninstall. Kalau udah hilang, udah uninstall, masukin program baru sebagai orang miliuner lah, atau sebagai seorang istri lah, atau sebagai seorang ibu lah, atau sebagai bisnismen sukses ini itu terserah ya, bakalannya lancar, jaya. Tapi kalau ada 2 program itu setengah mati. Jadi ini kenapa kadang orang suka bilang, aduh kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Ciri-cirinya itu. Terus kadang kita nggak pede, kadang kita ngerasa takut. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering banget menggunakan bahasa. Bahasa itu juga sangat penting karena kalimat itu yang akan menyebabkan apapun yang kamu mau terjadi. Jadi misalnya kita sering bilang I can, aku nggak bisa, atau I need, aku butuh, itu juga nggak bagus. Atau misalnya I should, ya seharusnya aku begini, seharusnya no. Or yang paling sering I'll try, aku coba ya. Aku coba, itu artinya aku udah nyerah sebelum mencoba. Itu artinya ya aku lakuin tapi. Jadi sebaiknya dihilangkan semua kalimat itu. Kalau misalnya mau sesuatu lebih ke deklarasi, diikrarkan. Aku adalah, aku seorang kapiten. Jadi programming ini atau pikiran alam bawah sadar itu dibilangnya kan programming ya. Itu akan membentuk bagaimana cara kita berpikir. Makanya kadang orang sering bilang, kok aku selalu berpikir seperti ini ya, aku suka punya pikiran seperti ini ya. Nah itu karena punya program dasarnya seperti itu, makanya hasilnya seperti ini. Nah dari sana seperti kita tahu apa yang kita pikirkan akan menimbulkan perasaan, apa yang kita rasakan akan did you hear that? Kayak hyena atau apa itu ya. Di sini banyak hyena. Anakku di mana? Oke, they are fine. Nah jadi perasaan itu akan membuat kita melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan ini akan menghasilkan result atau hasil ya, hasil yang kita tuai atau kita nikmati saat ini.
Jadi, kembali lagi, kalau saat ini hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, berarti programnya salah. Nah, yang kedua adalah apa yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, yang dikonsumsi itu maksudnya apa? Dari mulai yang badan dulu ya, misalnya badan itu. Jadi apa yang kita makan itu harus diperhatikan. Jadi kalau bisa itu yang organik, kalau bisa kita masak sendiri. Nah, kalau bisa misalnya harus makanan dari kalengan apa kayak gitu ya, pilih yang ingredientnya sedikit ya, jadi intinya aja direct to the point. Semakin bersih badan kita, ini kan kendaraannya ya, semakin lancar. Jadi kalau kita menggunakan mobil yang nggak bagus gitu ya, yang bobrok, yang berat, yang nggak pernah diisi oil, nggak dirawat, waduh guys. Kasihan, susah. Gimana kita mau fokus, gimana kita punya energi untuk memanifestasi, gimana kita bisa melihat opportunity di sana di sini, perspektif kita itu jadi menceng-menceng, nggak jelas. Akhirnya kesempatan di depan mata nih, kalau kita mau say hi sama orang ini, cuma hi aja. Dari sana nanti muncul keajaiban yang lain, misalnya dia akhirnya menawarkan pekerjaan lah atau bisnis yang akhirnya menghasilkan 1 MU yang pertama. Karena badan kita nggak nyaman, karena badan kita banyak sekali hal-hal yang seperti tadi aku sebutin ya, kita nggak memperhatikan cara kita makan, orang itu nggak dianggap sama kita, nggak dilihat, buru-buru senyum, yang ada mungkin kita bete ngeliatnya, terus lihat-lihat ngajak berantem. Kayak gitu ya. Nah, jadi pertama makanan dijaga, semakin bersih makannya semakin baik. Yang kedua itu pikiran. Nah, dijaganya gimana? Ya, apa yang kita konsumsi ya. Kalau kita nonton segala sesuatu itu hati-hati, karena apa yang disebarkan di sana, informasi di sana itu akan menjadi bagian dari diri kita sendiri, dan kita akan memberikan energi buat hal tersebut, dan subconscious kita, ini yang lebih parah nih, subconscious kita itu kayak anak kecil, dia nggak tahu itu benar apa salah, pokoknya buat dia ya, oh oke, itu ya, oke, aku akan mengarahkan hidupmu ke arah hal itu. Misalnya kita sering nonton berita yang banyak orang meninggalnya, ya sudah, nanti ke depannya gimana caranya kita akan ke arah sana, mungkin tiba-tiba jalan ke rumah sakit. Subconscious kita itu tugasnya adalah memberikan, mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang kita sering lakukan. Nah, buat dia, kalau misalnya kita ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, bete sama orang, itu buat dia itu artinya, oh kamu mau seperti itu. Nah, misalnya kita ngomongin sesuatu yang bagus-bagus, kita senang, kita menghayal-hayal, buat dia, subconscious, oh kamu mau itu juga, oke. Nah, terus kalau kita ngeluh lagi, atau kita nonton berita, atau horror movie, oh kamu suka itu juga, oke, aku akan kasih lebih banyak itu lagi. Segala sesuatunya itu abundan, guys, berlebihan, berlimpah ruah semuanya, segala sesuatunya. Tapi di lagu-lagu, di film-film itu kebalikannya ya. Walaupun mungkin kalau kita dengar enggak tuh kesannya apa sih itu yang lagi terkenal itu, I got that bag, dan pokoknya aku dapetin tas itu, tapi nanti ada di riff lainnya itu yang kalimatnya tuh enggak baik. Intinya hati-hati aja. Pokoknya kalau misalnya nggak tahu liriknya, nggak tahu artinya, jangan didengerin. Film juga ya, apalagi film, oh my god guys, film. Karena setiap kita nonton film, kita ikut terbawa suasana. Satu, kita memberikan energi untuk hal tersebut. Kita kan menggunakan pikiran kita itu memiliki listrik ya, ada tenaganya. Nah, terus setelah itu kita memiliki feeling kan, entah itu takut, entah itu sedih, entah itu apalah ya. Dan energi itu akan menjadi hal tersebut terjadi dalam hidupmu. Hi Bertie, hi, love you. Oh, you're so beautiful. Beautiful banget burungnya. Coba ya aku liatin. Can you see it? Banyak banget. Jadi nih ya, misalnya teman-teman lagi syuting atau lagi berada di alam terbuka, terus burung-burung dekat ke kita, burung terutama ya, sama ular. Nah, biasanya itu artinya apapun yang kita lakukan itu sudah berada di jalur yang benar. Atau biasanya kalau versinya The Matrix, film The Matrix itu dibilangnya the one, are you the one, you know? Nah, semua orang itu adalah the one. You are the one, asal kita sudah menjadi diri kita sendiri. Kita tidak menjadi orang lain. Nah, kebanyakan kita semua itu menjadi orang lain. Nah,
Yang aku maksud menjadi orang lain di sini itu karena program. Jadi dari kecil 0 sampai 7 tahun yang ngasih program kita adalah orang tua kita. Jadi secara tidak langsung kita menjadi mereka. Sifatku, karakterku itu adalah 50-50 ya, 50% mamaku, 50% papaku. Terus kemudian dari sekolah, mungkin teman sekolah influence aku, mempengaruhi, mungkin guru, mungkin hal-hal di sekitar, mungkin TV dan lain-lain. Yang pasti ujung-ujungnya aku bukan aku yang sebenarnya. Nah, tapi kalau kita rajin uninstall, hapus, erase, bersihkan nih energi field kita, otomatis aku akan menjadi diriku sendiri karena udah nggak ada bayangan orang lain, programnya udah program 0 kan. Nah, program yang aku masukin kan sesuai yang aku mau, sesuai yang aku inginkan. Nah, biasanya orang-orang seperti itu dia akan mudah didatangi oleh binatang-binatang liar, apalagi kalau binatangnya itu termasuk binatang langka. Anyway, tadi yang terakhir itu adalah be in the moment. Nah, kebanyakan orang itu selalu kalau nggak ke depan, ke belakang mikirnya ya. Jadi kalau kita misalnya mikirin ke belakang, itu mikirin hal-hal yang sudah terjadi atau memori. By the way, ini panas sekali. Nah, ketika kita mikirin ke belakang, yang terjadi apa? Marah, sakit hati, dendam, feeling not good, it's bad ya, intinya kayak gitu kan feelingnya ya. Nah, kira-kira teman-teman tuh seperti itu nggak? Satu hari ya, 24 jam itu berapa jam yang di-spend atau diluangkan untuk memikirin mantan atau segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, seorang yang menipu kita, menyakiti kita, melukai kita, dan lain sebagainya. Berapa lama satu harinya itu? 4 jam, 5 jam, atau mungkin kehilangan. Baru-baru ini salah satu yang dikasihi meninggal misalnya. Berapa lama? Nah, kurangi ya. Misalnya 5 jam sehari, ya dikurangi aja. Jangan lama-lama. Nah, begitu juga kalau kita suka mikirin ke depan. Ke depan yang ada nanti kita jadi was-was, nggak tenang, deg-degan, nggak jelas, pikirannya aneh-aneh, pikirannya jelek-jelek. Karena segala sesuatu ke depan itu nggak bakalan seperti itu. Itu cuma di otak kita aja yang kayaknya wow, menakutkan. Padahal kenyataannya nggak segitunya, say. Serius, aku udah berkali-kali mengalami hal tersebut. Jadi intinya apa yang kita pikirin ke depan itu ya, tentang masa depan itu cuma kita yang mengada-ngada aja, say. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya biasanya itu akan jauh lebih indah, jauh lebih baik. Jadi makanya stop mikirin ke depan, stop mikirin ke belakang, fokus in the moment, now. Karena the only time exists anyway is today, is now, saat ini, now. Ketika kita nggak berada di saat ini, saat itu ya, being present at the moment, saat ini juga. Ini juga ya, ini satu hal yang sangat susah orang bisa melakukannya. Biasanya mereka tuh di HP aja kan, makan pun nggak menikmati sama sekali, makan sambil ngeliat HP, scrolling kayak gitu. Ngobrol juga misalnya sama temen apa sama keluarga juga di HP terus ya. Oh my god, kayak gitu ngarepin mau berubah hidupnya. You have to be in the moment, feel it now, you are here, feel. Jangan cuma di otak aja, di pikiran aja ya. Cobain guys, aku ada videonya tentang gimana sih rasanya biar ada di present moment, yaitu dengan fokus terhadap breathing atau hidung kita ya, nafas kita, tapi dari nostril atau cuping hidungnya ini dirasain, dipencet, terus kita ambil nafas, bener-bener fokus ke nafas. Nah, pada saat teman-teman fokus ke nafas, karena kita nggak bisa nafas untuk masa lalu, dan kita juga tidak akan pernah bisa untuk bernafas untuk masa depan, ya kan? Kita hanya bisa melakukan pernafasan untuk saat itu juga, saat ini, kekinian, now. Nah, ketika kita melakukan hal itu artinya kita menarik apa yang kita inginkan, pintu gerbangnya kebuka, rezekinya itu yang tadinya ngantri nih udah pada di depan mata kita ngantri, tapi karena kita sibuk di belakang atau sibuk mikirin ke depan, ya udah di sana aja ngantri. Begitu kita in the moment meditasi, nanti kalau udah pinter, setiap harinya menjadi seperti itu kan. Segala sesuatunya kita harus training dulu nih, dilatih dulu sampai alam bawah sadar kita, balik lagi ya, subconscious, alam
bawah sadar kita udah ngerti, oh kamu maunya berada di at the moment, now present moment. Oke, aku akan make sure, aku akan memastikan bahwa kamu setiap saatnya akan berada di stage itu atau di keadaan itu. Nah, dari sana nanti kita bisa nggak perlu meditasi lagi. Tapi awal-awalnya memang harus, guys. Thank you and I love you. Bye for now.